saya Randy Adhas, Kilas IT, dan video kali ini seperti biasa saya bareng lagi sama Rama Ruby Ramadan. kurang kenceng, Mak. Oh iya. Rama Ruby Ramadan. Nah, seperti itu. Jadi ya seperti biasa, kalau misalkan ada si Rama di sini, PC-nya berarti ada dari teman-teman subscriber juga ya, lagi, Mak? iya betul. Saya juga belum tahu nih, ini si PC-nya speknya kayak gimana gitu, belum tahu juga. Terus budgetnya berapa, belum tahu juga. Jadi sekalian di sini dicari tahu semua speknya ya, Mak. Sekalian dites performanya seperti apa, seperti ini. Oke, mulai dari punya siapa, Mak? Ini tuh punya namanya Nofri Andika dari Padang. Oh, dari Padang? Iya, dari Padang. Dari Naupan, barusan siapa? Novan Nofri Andika. Nofri Andika. Oke, jadi katanya ini kebutuhannya untuk apa, Mak? Katanya mau rakit PC itu. Jadi kita ceritain dulu, ini tuh Nofri Andika tuh katanya udah kerja, terus udah jadi kerja. dia tuh udah nabungnya udah lama ini mau beli PC. Kebetulan juga itu satu set sama monitor, keyboard sama mouse. Oh, berarti ini tuh temen-temen jadi full set PC, monitor, keyboard, mouse, pokoknya Iya. nanti tinggal pakai aja. Pakai aja langsung. Jadi udah ya jadi Nofri Andikanya pengen tahu udah jadi aja gitu. Tapi kebetulan di sini hanya PC-nya aja Iya, ya. hanya PC-nya aja. Soalnya agak susah juga gitu Iya, bawa sama bawa monitor sama gitu. keyboard, Intinya di mouse-nya sini juga. kan ya ada juga pakai yang ada aja gitu. Ya, jadi lanjut. Jadi ini tuh udah nabungnya udah lama, katanya berapa tahun nggak tahu berapa bulan ya. Oh, berarti PC-nya ini memang udah direncanakan, udah Iya. nabung si Nofri udah ini. udah nabung jarak lama gitu. Dan ya akhirnya jadi PC ini gitu. Oke. Terus ini speknya siapa yang mau? Si Nofrinya apa disaranin sama Iya, Mak? saya disaranin karena biar ngepas juga dia tuh budgetnya tuh. Jadi ini pakai i3 Gen 10, terus VGA-nya GTX 1650 Super, RAM-nya 16 GB, terus power supply-nya Deepcool DN yang 500 watt 80 plus, Udah cukup ya. terus SSD-nya dari Adata 240 GB sama hard disk 1 TB. Oh, memorinya Iya. XPG Spectric D41 D41 ya, D41 RGB 3000 MHz ya. 3200. 3200 ya. Tapi ini kan Intel ya. Ya, Intel. Intel Gen 10 nih. 10. Karena kemarin juga waktu ngerakit PC i3 9100F banyak yang bilang, "Bang, kenapa enggak Iya, Gen 10 gitu?" 10. Padahal kan kebetulan kemarin waktu itu rakitnya Oktober, Oktober belum awal. ada si Gen 10 100F. Makanya pakai i3 9100F. Nah, sekarang kan udah ada nih si 10 100F. Jadi kebetulan teman-teman juga banyak request gitu. Request terus nanyain kenapa bang nggak Gen 10 aja. Jadi waktu itu tuh dia tuh rakitnya tuh sebenarnya ngobrolnya tuh dari sebelum bulan Oktober. Oh, waktu sebelum itu. makanya video yang sebelumnya kalau misalnya kalian belum nonton nih teman-teman, boleh cek nanti linknya di deskripsi atau ada card di atas. Iya. Terus ini motherboardnya apa tadi teh? Motherboardnya dari MSI H410M H410 Pro VH salah ya. Oke, jadi terus udah ya tadi udah disebutin semua speknya ya. Casing Ya casing casingnya seperti biasa. ya seperti Cube biasa gaming. lah. Cube Gaming nih. Terus oh ya total PC-nya. Nah, sekarang budgetnya tadi kan udah ya. i3 10 100F, motherboard H410 dari MSI, VGA card GTX 1650 Super dari MSI juga, Ventus. Terus RAM Spectric D41 dari XPG, power supply-nya Deepcool DN 500 watt. Ya, ini udah lebih dari cukup menurut saya. Si Deepcool ini ya cukup lumayan pas juga ya, dengan harganya nggak terlalu mahal, tapi udah punya sertifikasi juga gitu di organisasi 80 plus udah ada. Terus storage-nya hard disk 1 TB. oh tambah hard disk. Iya, ada hard disk 1 TB, terus Jadi, SSD 240 GB. Oke, jadi ya lumayan cukup lengkap juga. Oh iya, terus kemarin kan pas udah dikasih lihat nih videonya ini udah jadi kata saya tuh ya ke yang rakitnya tuh. Terus dia kan lihat masih cooling prosesornya masih yang bawaan. Terus kata dia tuh pengen lagi yang RGB gitu, cuman pengen yang bagusnya gitu.
Jadi beli itu ID cooling. Oh, coolernya ini kan? Iya. ID cooling berapa SE 224 XT V2 kalau nggak salah. RGB. RGB. Jadi addressable RGB seperti ini gitu kan? Si RGB-nya. Oke. Terus udah ya semuanya? Tinggal jadi budgetnya nih, isinya aja tuh sekitar 8 jutaan. 8 jutaan. 8 jutaan mungkin nanti kita simpan dulu di sini atau nanti kalian boleh cek juga di deskripsi. Kalau misalkan masih ada, belinya di online juga sama. Di online juga, semuanya Shopee, beli online. Tokopedia gitu. Tokopedia semuanya. Semuanya. Jadi nanti bisa cek juga. Terus berapa? 8 juta kurang lebih? 8 juta lebihan lah. 8 juta lebih. Iya, soalnya kan ada ongkirnya juga dari seller ke kita. Jadi kalau misalkan kalian mau rakit juga nanti DM aja Instagramnya Ramaruby pakai Y. Ramaruby. Nanti ya saya simpan juga di deskripsi kalau misalkan mau rakit PC. Oke, kita udah tahu speknya, harganya, terus yang punyanya udah. Dan sekarang kita tes main game. Karena kebutuhannya tadi untuk apa tadi? Untuk main game katanya pengen live streaming juga. Oh, pengen live streaming juga. Edit mah udah pasti itu mah. Ya kebutuhan lainnya paling ya YouTuber. Oh, YouTube mah gitu. Berarti ya udah kita tes main game. Iya. Mulai dari game Steam. Game Steam dulu, PUBG dulu. PUBG seperti biasa. Oke. Langsung record aja, Mak. Sambil record kita langsung ke pengujian gamingnya. Let's go. Oke, teman-teman, sekarang barusan setting dulu ya karena tadi belum disetting juga dan sekarang udah selesai. Kita langsung aja tes game pertama. Karena dia juga main PUBG juga nggak, Mak? Main PUBG ya? Main PUBG Steam. Oke, jadi ya udah sekalian aja langsung tes seperti biasa. Game PUBG ini selalu hadir di benchmarknya Sekelas IT karena ya lumayan cukup berat juga sih. Oke, ini udah main PUBG Steam. Settingannya ultra rata kanan. Coba liatin, Mbak. Ultra semua. Resolusi 1080p nya. 80p. Oke, cukup. Kita lihat. Harusnya ini udah cukup sih. Sambil di-record juga berarti ini. Iya, ini sambil record. Jadi kalau misalkan tanpa record FPS-nya bisa agak naik lah. Naik 10 sampai 15, 20 mungkin ya. Rata-rata atau perkiraannya FPS-nya sekitar 110 sampai 140 FPS. Ya, ini udah lebih dari cukup untuk misalkan mau live streaming, oke, mau main pakai monitor 120 Hz atau 144 Hz juga masih oke juga gitu. Kalian juga bisa lihat nanti saya simpan wattmeternya berapa watt yang dihasilkan sama CPC-nya ya. Sama CPC-nya ini aja berapa. Jadi kalian bisa lihat kira-kira cocok nggak dengan listrik di rumah kalian gitu. Kuat nggak gitu dengan spek seperti ini. Harusnya sih kuat ya, Mak. Berapa sih? Sekitar 170-an ya? Iya, 170 wattan. 170 wattan. Ini spek seperti ini. Kalau misalkan ditambah sama monitornya sekitar 20 sampai 25 watt lah. Anggap aja jadi 200 watt. Oke, kita lanjut ke game selanjutnya aja, Mak. Karena udah terlalu lama si PUBG ini. FPS-nya udah oke juga. Terus kita lanjut ke game selanjutnya. Oke, kita lanjut ke game yang kedua. Game apa, Mak? Ini main Battlefield 5. Settingan ultra ya, rata kanan. Coba lihat, Mak. Soalnya game Battlefield 5 ini cukup masih berat juga, Mak, untuk 2020 ini. Nggak tahu ini videonya rilis 2020 atau 2021. Iya. Soalnya ini syutingnya tanggal 19 Desember 2020. Nggak tahu nanti Januari atau masih Desember di publishnya. Ini nih ultra udah setting rata kanan. Ultra semuanya. Settingan 1080p. Ultra 1080p. Kita lihat FPS-nya, Mak. FPS-nya di 70-an ya. Ya. Ini soalnya sambil record juga. Oh iya, sambil record juga teman-teman di sini. Terus suhu processor memang gamenya memang berat juga gitu. Jadi ya wajar lah suhunya gitu tinggi karena ya kinerja si prosesor memang
berat bisa ya mak. Iya, sambil record juga ya. Sambil record. Dibandingkan tadi PUBG Steam kan, PUBG Steam cuma 66 suhunya. Oke tuh, kalau misalkan ledakan-ledakan seperti ini bisa drop 59 ya. Iya. Bukan drop sih, cuman memang FPS-nya jadi agak turun aja gitu. Banyak ledakan tuh. Banyak banget. Berarti kalau misalkan kita pengen FPS-nya lebih tinggi lagi, bisa di main high lah. Main high ya. Si presetnya kita turunin ke high. FPS-nya mungkin bisa coba aja mak. Coba. Turunin ke high. Turunin ke high. Nah, itu. High. Belum high. Oh, inputnya apa? Vertical scenes. Nah, kalau ini lagi ramai seperti ini bisa nyampe 70 ya barusan ya, 69. Oke, mantap juga berarti mah si Battlefield 5. Terus nanti kita coba Premiere Pro juga mak? Ya, Premiere Pro, edit. Terus nanti kalau misalnya kalian ya nanti disimpan juga wattmeternya, bisa sebagai perkiraan aja gitu, wattnya berapa ketika main game si Battlefield 5. Oke, jadi cukup aman ya. Resolusi ultra masih dapat 60-an. Kalau misalkan pengen lebih tinggi lagi, kita turunin si presetnya ke high. Resolusi 1080p, FPS-nya bisa mencapai 70-an. Ini Battlefield 5 ya. Terus lanjut lagi ke game selanjutnya. Oke, teman-teman, ini game ketiga ya, Mak? Ya. Game ketiga GTA 5. GTA 5 soalnya GTA 5 kan banyak yang main juga gitu. Jadi biar kalian tahu, oh GTA 5 dapat FPS-nya sekian gitu. Ini settingannya apa mbak? Settingannya resolusi 1080p, very high ya, ini very high. Terus MSA-nya off on kali 8 ya. Kali 8 berat kayaknya. Ini nggak apa-apa, coba aja. Coba aja. Kali 8. Oke. Terus yang lainnya udah ya? Udah, MSA-nya kali 8. Coba. Udah? Kita lihat di sini suhu prosesor 60 derajat Celcius. Jadi ini masih cukup aman lah ya, Mak. Aman di 60-an. Terus PGA-nya berapa? 59 derajat. 59 derajat. Ya. Persentasenya 99% ya. Karena very high. Oke. Berarti si i3 10100F ini kencang juga berarti ya, Mak? Masih sanggup ke 1660 Super, kayaknya masih sanggup. RTX 2060 kayaknya masih sanggup. Kalau misalkan pengen upgrade ini nanti mungkin gitu ya, kalau ada budgetnya bisa ke RTX langsung lah. Soalnya si prosesornya juga masih cukup tangguh juga. Ya, ini GTA 5 rata kanan FPS-nya stabil di 110-an. Wow, luar biasa sekali ya. Memang si game ini memang game udah lama juga ya, 2015. Cuman masih banyak yang mainin ya. Jadi kalau misalkan mau main live streaming udah pasti kuat ya. 5 roleplay biasanya agak berat sedikit ya, Mak. Agak berat dikit. Tapi dengan FPS di atas 100 ini pasti bakalan ya udah lancar lah gitu ya. Oke, apalagi tadi si MSA-nya kali 8. Iya, ini udah kali 8. Jadi si gamenya juga ini sambil di-record nggak, Pak? Sambil record. Sambil record juga. Jadi ya simulasinya mungkin kayak live streaming aja gitu ya. Iya. Seperti itu. Oke, jadi aman ketiga game yang udah dites, udah lancar. Kita tes langsung ke Premiere Pro 2019. Let's go. Oke, teman-teman, barusan udah nyobain ngedit pakai Premiere Pro 2019 ya, Mak? 2019 kita langsung udah di-record, Mak. Ya, ini langsung di-record ya. Langsung record. Biar kelihatan gitu kan, di sini lumayan cukup banyak juga. Editannya lumayan banyak. Editannya cukup banyak, terus footage-nya juga ya lumayan cukup berat juga. Terus berapa menit, Mak, ini? Ini Sekitar 8 menit, jadi kalian bisa lihat juga ya. Coba di play mah, mungkin kalau misalkan ada yang garis-garis merah ini agak berat juga ya. Soalnya kan kemarin juga waktu video yang kemarin, Bang coba ngedit Premiere-nya pakai ya maksudnya agak banyak gitu si footage-nya, terus efek-efeknya, terus
sambil di play juga di timelinenya gitu. Ya sekarang seperti ini gitu biar kelihatan. Ya cukup lancar juga berarti mah. Ini yang di kuning. Kuning. Kalau misalkan pengen ya ini simulasinya kalau misalnya kita lagi ngedit video mau upload ke YouTube biasanya seperti ini, nggak banyak juga. Oke, cukup lancar juga. Sekarang langsung render aja, Mak. Langsung render ya. Coba kita lihat si H264 ya. Resolusi 1080p, sini 60 fps. Terus size-nya 654 MB. 54 GB. Langsung ekspor ya. 8 menit 8 52 menit, ya. detik. Ini sekitar estimasi waktunya 6 menit 40 detikan lah. Oh, masih naik. Ya 7 biasanya menit. nanti udah 5% ke atas baru stabil biasanya. 7 menitan lah ini. Estimasinya 7 menitan ya. Jadi ya cukup oke juga lah. Main game jadi kesimpulannya dengan rakit PC berapa Mbak ini teh? 8 jutaan ya, 8 jutaan karena menggunakan Cooling SE di cooling 224X. Ya lumayan lah ya. Jadi enggak standar-standar amat gitu. Ada RGB-nya dapat, terus performanya juga cukup oke juga. Terus prosesornya juga udah cukup terbaru ya untuk di Desember 2020 cukup terbaru si i3 10100F. Nah, mungkin ya selamat untuk siapa tadi Nopri Andika. Ya, PC-nya udah jadi, udah normal, nggak ada masalah. Tinggal dipakai aja gitu, mantap luar biasa sekali. Dan apalagi Mbak? Ya mudah-mudahan komputernya awet dengan hasil tabungannya yang cukup lama bisa memuaskan lah gitu. Ya ini hasil nabung juga kan. Oke lah. Oke, mungkin segitu aja Mbak. Karena udah panjang banget nih pasti. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like dan share. Nanti juga cek juga link sosial media kita di deskripsi. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Dan saya Ruby Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi. Mantap, luar biasa sekali. Jadi nanti pasti kalau misalkan ada yang mau rakit PC, nge-DM ke Ama aja ya. Nge-DM aja, nanti ngobrolnya langsung di DM. Ngobrol aja ke Ama gitu. Soalnya di Sekilas IT kadang nggak kebaca. Iya, kebanyakan. Terlalu banyak jadi nggak kebaca langsung ke Ama aja. Mantap.